Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kali ini kita punya kisah yang istimewa di episode hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari cerita ibu. Hari ini, kita akan membahas artis paling legendaris dari Indonesia. Dia adalah Suzana. Ini adalah artis yang hampir sebagian besar orang tahu terutama di Indonesia. Tapi ada kisah-kisah dan cerita menarik loh tentang perjalanan karir sang ratu horor Indonesia ini. Sebelum kita terjun lebih dalam, ayo kita kenalan di kolom komentar. Saya ingin tahu apa pendapat kalian tentang topik ini. Martha Frederica Vanos atau yang lebih dikenal sebagai Suzana adalah seorang aktris Indonesia yang dijuluki sebagai Ratu Horor Perfilman Indonesia. Lahir pada tanggal 13 Oktober tahun 1942 di Bogor, Jawa Barat, popularitas Suzana diraih dari film-film mistis yang dibintanginya. Perempuan keturunan Jawa Manado Jerman Belanda ini terkenal khususnya di Indonesia karena memerankan roh-roh halus, penyihir dan makhluk gaib yang terkesan sangat dalam jika diperankan olehnya. Ayo kita telusuri lebih dalam mengenai Ratu Horor Indonesia ini. Let's go! Karir Suzana sebagai aktor ternyata bukan berawal dari film bergenre horor yang banyak dibintanginya. Film pertama yang melambungkan namanya adalah film Asrama Dara pada tahun 1958. Film ini adalah drama musikal yang diciptakan dan disutradari oleh Usmar Ismail. Peran Suzana dalam film ini berbuah penghargaan The Best Child Actress Asian Film Festival di Tokyo pada tahun 1960. Setelah mendapat penghargaan tersebut, Suzana banyak berkiprah di film bergenre drama. Hanya saja film drama tidak mampu membawanya ke puncak popularitas sebagai aktor terkenal. Tapi pada tahun 1970-an dan 1980-an, film horor Indonesia merupakan salah satu film horor dengan standar emas di Asia Tenggara. Film horor yang paling populer pada saat itu dibintangi oleh Suzana sang Ratu Horor Indonesia. Sebuah gelar yang masih belum tertandingi hingga saat ini. Dia kebanyakan mengisi peran sebagai roh, penyihir dan perwujudan makhluk dunia lain. Memanfaatkan rambut hitam legamnya yang panjang, kulit pucat dan mata besar yang melotot, dia berhasil memainkan perannya dalam film-film klasik seperti Ratu Ilmu Hitam dan Sundel Bolong. Karena hanya dengan melihatnya saja kita sudah tahu bahwa Suzana memiliki aura mistis yang menyelimuti perannya. Ia menikah dengan aktor Diki Suprapto. Mereka mendirikan perusahaan produksi film sendiri yaitu Trimurni Film, yang hanya memproduksi satu film saja, yaitu film Segenggam Tanah Perbatasan 1965. Film ini dibintangi oleh Suzana dan Suprapto sebelum akhirnya ditutup. Kemudian dia membuat perusahaan terakhir mereka, Tidar Jaya Film. Usaha inilah yang paling sukses dengan menghasilkan 4 film. Film pertamanya adalah Tuan Tanah Kedaung pada tahun 1970, yang diadaptasi dari komik karya Ganesh TH. Dalam film ini, Suzana berperan sebagai Ratna, seorang wanita yang harus melindungi surat-surat tanah milik suaminya yang bekerja di Kalimantan. Lalu kemudian Tidar Jaya memproduksi film horor yang berjudul Beranak Dalam Kubur 1971, Bumi Makin Panas 1973, dan Nafsu Gila 1973. Dia pun berpisah dengan Suprapto pada tahun 1974. Tak lama setelah film Nafsu Gila dibuat, masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai Ratu Horor, bukan hanya karena aktingnya tapi juga karena gaya hidupnya yang mistis. Beberapa orang mengatakan bahwa dia terlihat awet muda di masa tuanya karena Suzana senang memakan bunga melati. Karena kecantikannya yang tak lekang oleh waktu, beberapa orang berspekulasi bahwa ia telah melakukan praktik mistik untuk menjaga dirinya tetap terlihat muda. Kembalinya Suzana adalah sebuah akhir yang luar biasa. Suzana pensiun dari film pada tahun 1990-an. Akan tetapi ia sempat beberapa kali tampil kembali pada tahun 2003 dalam serial televisi di film Selma dan Ular Siluman.
Dan di film horor yang terakhir ia membintangi film Hantu Ambulans, di mana ia terlihat sakit-sakitan. Dia selalu dikenang dengan film-film horor dan mistiknya, yang dimulai pada tahun 1970-an, seperti Beranak Dalam Kubur, Pulau Cinta, Ratu Buaya Putih, dan Ratu Ilmu Hitam. Namun demikian kematian Suzana juga dianggap kontroversial. Suzana meninggal pada tanggal 15 Oktober tahun 2008 di Magelang pada saat ia menginjak usia 66 tahun setelah 30 tahun berjuang melawan penyakit diabetes yang dideritanya. Ada juga sebuah konflik kehidupan nyata yang aneh dalam kehidupan Suzana. Setelah ia berpisah dengan suaminya, Diki Suprapto, dia tinggal bersama aktor lain, yaitu Cliff Sangra, yang dikabarkan sebagai seorang aktor film Indonesia berdarah Indo, yang juga suami dari aktris film horor, Suzana. Karirnya diawal dari film Sangkuriang, 1982, yang dibintangi Suzana yang saat itu berstatus sebagai pacarnya. Tetapi Suzana bukan sembarang artis, karena dia juga ternyata banyak karya. Jumlah karyanya mencapai lebih dari 40 film dengan berbagai genre. Namun sebagian besar bergenre horor yang ia bintangi. Masih banyak lagi film horor Suzana yang menjadi momen-momen penting dalam karirnya yang panjang. Seperti Nyi Blorong, 1982, dan Malam Satu Suro, 1988, kita dapat menyimpulkan bahwa Suzana memang layak diakui sebagai ratu horor Indonesia. Karya-karyanya yang legendaris dan kemampuannya dalam menghidupkan karakter-karakter seram, telah menanamkan jejak yang sulit tergantikan dalam perfilman Indonesia. Warisan horor Suzana akan terus mempesona penonton, mengingatkan kita pada kehadiran seorang ikon yang telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk genre horor di tanah air. Semoga karya-karya Suzana tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi perfilman mendatang. Oke teman-teman, segini saja informasi yang saya bisa bagikan. Semoga kalian bisa terhibur dalam mengisi waktu luangnya dengan cerita saya yang satu ini. Dan jangan lupa subscribe, sebagai tanda dukungan dari kalian agar saya akan lebih semangat menemani dan menghibur kalian di video selanjutnya. Bye-bye.